Ya, saya kembali pada pernyataan dari pihak NTU ya, bahwa David ini dalam keadaan stres karena dia lebih suka main game, kemudian prestasinya menurun, kemudian beasiswanya dicabut dan dia frustrasi dan akhirnya berusaha membunuh Profesor Chan. Sampai di sini seberapa jauh keluarga melihat ada kejanggalan dari statement ini? Yang perlu diketahui, Profesor Kapluk ini adalah profesor pembimbing FYP ya, Final Year Project, tugas akhir ya. Betul. Jadi profesor ini hanya sebagai pembimbing, jadi nggak ada hubungan dengan dicabutnya beasiswa David, nggak ada hubungannya. Jadi soal beasiswa yang diputus itu bagaimana? Kalau beasiswa diputus bukan berarti dia nggak lulus, enggak. Jadi dia bukannya fail ya, enggak. Iya. Dia hanya nilainya di bawah standar untuk mendapatkan beasiswa. Iya. Gitu. Dan David sudah menyadari itu ya? Udah. Ya. Ada nggak Pak? Dia sempat frustrasi seperti yang enggak, karena nilai ujian itu waktu akhir Desember sudah keluar. Emang udah ketahuan ada beberapa pelajaran yang dapat C. Jadi emang udah memperkirakan beasiswa mungkin dicabut. Cuman kita pikir udah semester terakhir, tinggal 1 semester lagi ya, nggak ada masalah. Jadi selanjutnya menjadi tanggungan dari pihak keluarga. Pihak keluarga tidak keberatan. Iya. David juga tidak merasa ada masalah karena keluarga mendukung. Iya. Baik. Nah kalau dari semua kejanggalan-kejanggalan yang dilihat oleh pihak keluarga, kejanggalan apa yang paling menonjol dari kasus David ini? Yang terutama itu dari pertama kali NTU bilang itu David yang membawa itu pisau. Pisau itu katanya dari hall 4, di pantry hall 4 di mana David tinggal. Dengan pernyataan ini apa yang mau disampaikan oleh pihak keluarga? Apa kejanggalannya di mana? Setelah itu saya menyempatkan diri untuk ke asramanya David tinggal ya. Jadi saya melihat di pantry sana memang udah nggak ada. Tidak ada pisau sama sekali. Dan saya mengunjungi penghuni yang di hall 4 itu juga. Saya tanya di hall 4 di pantry hall 4 ini apakah pernah ada pisau? Apakah ada tersedia pisau? Belum, dari dulu sejak dia menghuni sini belum pernah ada pisau di pantry. Satu pun belum pernah ada. Dan saya tanya lagi sama penghuni di hall-hall yang lain. Hall 16 dia juga bilang nggak pernah ada pisau. Belum pernah ada. Memang di pantry tidak disediakan oleh sekolahan. Tidak disediakan pisau oleh sekolahan. Baik. Jadi masih banyak kejanggalan yang ditemukan dalam kasus David. Untuk itu kita ikuti dulu cuplikan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh pihak keluarga. Ini dia cuplikannya. Inilah sejumlah kejanggalan yang muncul dari bekas lokasi kejadian meninggalnya David Hartanto, serta ditemukan dari beberapa properti yang ditinggalkan David pasca kejadian. Selain itu, masih terdapat berbagai kejanggalan lain yang berasal dari tubuh jenazah David, perlakuan Rektorat Kampus NTU dan otoritas Singapura pada lokasi tempat kejadian perkara kematian David, kejanggalan motif upaya pembunuhan dosen pembimbing, serta perlakuan yang diberikan pada keluarga saat ingin melihat jenazah David. Apakah sejumlah kejanggalan ini memang tidak dianggap penting? Ataukah sengaja diabaikan oleh otoritas Singapura? Ya, dalam upaya untuk mengungkapkan misteri kematian David, juga ada tim verifikasi yang diketuai oleh Iwan Piliang. Nah, Bung Iwan, terima kasih sudah hadir juga nih.
Kenapa tim verifikasi ini dibentuk ya? Tujuannya apa? Saya ini cuma seorang blogger yang sangat prihatin. Jadi sebelum kematian David itu menulis 2 kematian yang menurut saya signifikan juga. Ada Devi, wanita yang di Tangerang itu. 5 hari dibiarkan di pos ronda, mati, habis diperkosa, rumah sakit tidak menerima. Menyedihkan sekali. Lalu saya mendengar berita David malamnya. Saya lihat kok anak pintar gitu. Saya lihat filenya dia bisa program dari basic assembler, bisa C, bisa C++. Bahkan mengoperate juga yang namanya computer vision. Nah, saya baca juga bahan tertulis, Rektor NTU itu adalah Sugwaning. Dia pernah menjadi chairman dari DSTA, Defense Science and Technology Agency, di bawah Ministry of Defense. Dan Chan Kapluk adalah senior member dari DSTA. Dan dia seorang profesor yang memiliki 5 paten. Jadi kaitannya apa kalau boleh langsung ke... Nah, kaitannya itu bahan-bahan yang ada itu semua bahan foto, video, laptop yang ditahan oleh polisi, janjinya mau dikembalikan. Namun kemudian ada didapat dari eksternal hard disk menyebutkan bahwa tugas akhir itu sesuatu. Jadi sesuatu yang bernilai. Anda setelah memverifikasi kasus David ini, kelihatannya mulai cenderung menduga bahwa kasus kematian David ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Sangat betul sekali. Nah, boleh tahu, kalau secara sederhana penelitian ini apa hebatnya? Nilainya di mana ini? Sebetulnya kalau dibilang hebat, penelitian itu sendiri merupakan tugas yang sudah diberikan oleh profesor. Jadi dibagi ke 8 orang. Ya, tugas yang David itu dia mengcapture, jadi menangkap gambar objek, jadi melalui kamera, lalu didigitize kembali, dihidangkan dalam format 3 dimensi. Nah, riset itu menggunakan penangkapan image itu 8 kamera. Kegunaannya apa ini ya? Kegunaannya untuk surveillance, pengintaian. Jelas di situ. Itu semua dengan rendah hati saya sampaikan, ada bahan tertulisnya. Baik, mungkin ke Bung Ruby Alamsyah ya. Anda sebagai ahli digital forensik yang meneliti digital dari hard disk yang ditinggalkan atau ada di kamarnya David waktu itu ya. Apa hasil temuan dari hard disk yang tertinggal itu? Kalau dari hasil temuan di hard disk yang eksternal hard disk David tersebut, ditemukan proposal yang kita lihat tadi, proposal final year project David, itu masih cakupannya sebenarnya masih berupa proposal, jadi hanya 5-6 halaman. Jadi kesimpulannya keluarga sangat berkeyakinan bahwa ada data yang lebih penting atau final year project yang sudah hampir selesai di laptop yang disita oleh polisi. Untuk boleh saya tambahkan, dari pengadilan terakhir ini terlihat bahwa kepolisian telah menggunakan barang bukti yang kuat, yaitu dari data-data yang ada di komputer atau laptop David tersebut. Apa? Yaitu berupa surat pernyataan bunuh diri, mengunjungi website-website tentang bunuh diri. Tapi ternyata di situ di pengadilan tidak dapat dipresentasikan, tidak dapat dibuktikan secara tepat oleh kepolisian Singapura. Iya, menarik karena Anda tadi menyebutkan bahwa David di dalam komputernya menurut pihak polisi itu menulis kata-kata seakan-akan dia ingin bunuh diri. Ya, kemudian dia mengunjungi situs-situs yang bercerita tentang proses bunuh diri atau bunuh diri. Ya. Nah, itu kan bisa dicek kapan dia mengetik itu. Ya, ternyata polisi Singapura tidak bisa menjawab kapan persisnya file tersebut atau akses tersebut terjadi. Padahal mestinya dengan ilmu digital forensik itu bisa terungkap semuanya. Harusnya gampang ya menurut Harusnya Anda gampang. Ya? Iya. Menarik juga untuk mengetahui bagaimana pandangan ahli forensik yang mencoba mensimulasikan laporan otopsi atau otopsi report yang dikeluarkan oleh pihak Singapura. Kita coba simak apa sebenarnya yang terjadi pada David.